Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Firman Hidayat. Saya dari CGP Angkatan ke-6 Kabupaten Tasikmalaya. Hari ini saya akan mencoba memaparkan tentang gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Hal tersebut untuk memenuhi salah satu tugas di dalam modul 1.2 yaitu demonstrasi kontekstual. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang akan saya bahas yang pertama adalah pola didikan dan ajaran yang akan saya gunakan, kemudian pendekatan humanis berdasarkan muatan lokal, kemudian ilmiah, alamiah, dan ilahiyah, lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk ke dalam pola didikan. Pola didikan yang tentunya akan saya pakai untuk mendidik peserta didik ketika saya sudah menjadi guru penggerak adalah pola didikan yang menuntun. Menuntun tersebut bukan berarti memaksakan anak atau peserta didik untuk bisa seperti ini atau seperti itu, tapi bagaimana mengarahkan ataupun bagaimana memfasilitasi minat bakat yang telah mereka miliki sehingga mereka mampu mengembangkan kelebihan yang ada dalam diri mereka. Dan tentunya hal tersebut berdasarkan pada asas-asas budi pekerti atau hal-hal yang berbau kebaikan. Karena secara dasar manusia memiliki hal baik dan hal buruk, maka kita sebagai guru harus mampu mengembangkan atau meningkatkan hal-hal baik dalam diri mereka dengan mengajarkan hal-hal yang baik dengan budi pekerti, atau dengan kata lain berasaskan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, mengajarkan disiplin bukan berdasar orientasi hukuman, karena tentunya manusia itu akan takut ketika mereka disodorkan dengan hukuman, namun mereka tidak akan menyadari tentang apa yang harus mereka lakukan apabila mereka selalu berorientasi pada hukuman atau berasal ketakutan. Jadi, tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana menumbuhkan rasa disiplin peserta didik dengan berorientasi pada kesadaran diri mereka, karena mereka merupakan manusia dan diciptakan untuk apa manusia itu sendiri, terutama dalam konteks kemanusiaan di dalam kehidupan yang berbangsa dan bernegara seberagama di Indonesia. Kemudian, bagaimana kita memotivasi peserta didik kita sehingga mereka merasa ketika mereka sedang tidak mampu berjalan, kita mampu mendorong mereka dari belakang sehingga mereka memiliki motivasi dalam diri mereka untuk selalu berjuang. Dan ketika kita berjalan bersama dengan mereka, kita mampu menjadi rekan untuk saling berbagi dan bertukar pikiran serta berdiskusi tentang apa yang mereka hadapi. Lalu ketika kita ada di depan mereka, kita menjadi contoh yang baik bagi diri mereka dengan sikap santun dan pola bijaksana ataupun pola budi yang mereka sadari bahwa guru adalah seorang pendidik yang patut ditiru. Pola ajaran. Pola ajaran yang saya akan ajarkan pada mereka, yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan berpikir kritis dalam diri mereka. Tentunya berpikir kritis tersebut dengan literasi yang mantap dan berdasarkan pada keilmuan yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Sehingga mereka mampu berpikir kritis dan tidak keluar dari koridor ilmu pengetahuan yang ada. Lalu untuk apa mereka bisa berpikir kritis? Untuk mampu menghadapi tantangan zaman, di mana kita sekarang hidup di zaman teknologi atau industri 4.0, di mana kita harus benar-benar mampu menjalankan kehidupan kita dengan dasar-dasar teknologi dan dengan membekali mereka pengetahuan, mereka mampu menghadapi tantangan-tantangan zaman yang ada. Lalu apa yang dibekali untuk mereka? Kita harus mampu membekali diri mereka dengan life skill. Salah satu contoh adalah berbahasa Inggris, karena saya sendiri merupakan guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris tersebut adalah life skill yang harus mereka miliki dalam menghadapi era globalisasi. Mengingat kita sudah ada dalam masyarakat ekonomi Asia, di mana
lowongan pekerjaan dan lain-lain sangatlah bersaing, karena kita benar-benar bersaing dengan seluruh manusia yang ada di seluruh Asia, dan tentunya kita harus mampu menguasai bahasa asing. Dengan mampu menguasai bahasa asing, kita dapat hidup di era globalisasi saat ini. Kemudian, terbuka namun bertanggung jawab. Tentunya kita sebagai guru harus mampu menjadi fasilitator dan filterisasi, di mana mereka harus belajar untuk menerima hal-hal yang baru dalam diri mereka, namun tetap kita sebagai guru menjadi filter tentang apa yang harus mereka pelajari dan apa yang tidak harus mereka pelajari, sehingga mereka pada akhirnya mampu memilah dan memilih mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Kemudian pendekatan humanis berdasar muatan lokal. Saya sendiri adalah CGP wakil dari Kabupaten Tasikmalaya. Tentunya saya hidup di Priangan Timur dan Jawa Barat, maka saya akan coba mengangkat muatan lokal yang ada di daerah saya sendiri, yaitu bagaimana membangkitkan muatan lokal yang ada tanpa memaksakan. Karena sejatinya sesuatu yang baik itu bukan dipaksakan, tapi bagaimana kita membangkitkan dengan pendekatan-pendekatan yang baik dan humanis. Salah satu pendekatan yang bisa dipakai adalah silih asah. Bagaimana kita menumbuhkan rasa silih asah di dalam peserta didik itu sendiri, sehingga mereka mampu berkolaborasi dan berdiskusi dengan apa yang telah mereka pelajari, sehingga mereka mau saling berbagi dan mau saling memotivasi tentang diri ataupun tentang pelajaran yang mereka pelajari. Kemudian silih asih. Silih asih itu sendiri adalah merupakan pusat daripada kehidupan manusia, di mana manusia memiliki asih dalam diri mereka, bagaimana mereka mengasihi setiap manusia, dan hal tersebut merupakan hal yang sangat urgent, di mana manusia tentunya memiliki kekurangan, dan bagaimana peserta didik memahami setiap kekurangan yang ada untuk saling menutupi kekurangan tersebut, dan saling berbagi, dan saling mengasihi, tentunya dengan mengisi kekurangan dan berbagi kelebihan. Kemudian silih asuh. Bagaimana menumbuhkan sifat mengayomi di antara mereka sehingga menjadi pribadi yang arif bijaksana dengan pendekatan-pendekatan yang humanis. Bagaimana mereka mengayomi setiap rekan ataupun teman di antara mereka dan saling berbagi tentunya, dan saling menutupi setiap kekurangan yang ada dengan memberikan kebaikan-kebaikan dalam diri mereka. Yang terakhir adalah silih wawangian. Silih wawangian tersebut adalah bagaimana kita memberikan manfaat bagi orang lain, dan peserta didik diharapkan mampu menjadi manusia yang memanusiakan manusia dengan manfaat diri mereka, sehingga mereka menjadi manusia yang paripurna dan saling berbagi di antara mereka. Kemudian ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Sebagai manusia tentunya memiliki hal yang berbau ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Hal tersebut merupakan pola dasar hidup manusia. Ilmiah, bagaimana mereka berpikir secara ilmiah atau berdasar pada literasi yang ada, sehingga mereka mampu menjadi manusia yang inovatif dan kreatif, tentunya dengan tanggung jawab. Karena apa pengetahuan yang mereka pelajari mampu dipertanggungjawabkan dengan dasar-dasar literasi yang ada. Kemudian alamiah. Alamiah itu sendiri adalah bagaimana kehidupan manusia menyadarkan peserta didik tentang dasar-dasar kemandirian, karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tentunya secara mandiri mereka bertumbuh kembang, dan mereka harus mampu berkolaborasi karena mereka adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kolaborasi itu merupakan kunci
dalam kehidupan mereka untuk menghadapi kodrat alam. Atau kodrat alam itu adalah karakter yang mereka miliki. Karena setiap manusia itu berbeda-beda, namun mereka tetap satu dalam kehidupan, yaitu menjadi manusia yang beradab, tanpa menghilangkan karakter mereka. Kemudian mereka juga harus mampu menghadapi kodrat zaman. Bagaimana mereka mengikuti atau menjalani tantangan-tantangan zaman tersebut dengan cara-cara yang adaptif dan inovatif, dan tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri, dari mana mereka berasal dan kemana mereka akan pergi. Itulah alamiah manusia. Yang terakhir adalah ilahiyah. Secara ilahiyah, manusia ketika rasa ilahiyah ataupun cahaya ruhani mereka diketuk, mereka tentunya dapat merefleksi diri. Karena dengan diketuknya kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri mereka, mereka mampu memunculkan kesadaran diri sehingga mereka mampu merefleksi diri, dan tentunya ini juga berguna bagi peserta didik dan pendidik itu sendiri. Kita sebagai pengajar harus menjadi pengajar yang berpihak kepada murid, tidak menjadikan mereka objek, namun menjadikan mereka subjek, di mana kita saling mempelajari di antara satu sama lainnya. Ketika kita mengajar, kita sedang mempelajari peserta didik kita sendiri. Ketika mereka pun sedang diajar oleh kita, mereka juga sedang mempelajari apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi pendidik seperti ini. Kemudian, menumbuhkan unsur-unsur kemanusiaan. Dengan kata lain, ketika kita memahami unsur-unsur kemanusiaan, kita tentu akan memahami unsur-unsur ketuhanan, atau bagaimana kita mempelajari apa yang ada dalam diri kita sebagai pemimpin tentunya di dunia, maka kita akan mampu menjadi manusia yang adil dan bijaksana. Dengan keadilan dan kebijaksanaan tersebut, kita akan mampu mempelajari unsur-unsur ketuhanan, dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi, sehingga kita mampu menjadi manusia yang paripurna, dengan adab dan sopan santun. Kemudian, bagaimana kita menjadi pemimpin dalam pembelajaran itu sendiri, dan mendidik mereka menjadi pemimpin juga, atau disebut juga dengan student agency. Ketika kita berikan tugas, mereka mampu bertanggung jawab dengan apa yang mereka emban. Misalkan kita memberikan tanggung jawab mereka memimpin sebuah regu dalam kepramukaan, ataupun sebuah regu dalam grup, dalam pembelajaran, seminar, dan sebagainya, sehingga mereka bisa menimbulkan rasa bijaksana ataupun menumbuhkan sifat-sifat kebijaksanaan dalam diri mereka, sehingga mereka menjadi manusia yang adil dan beradab. Kesimpulan dari pembahasan kali ini, salah satunya adalah memanusiakan manusia, bagaimana manusia itu secara kodrati memahami diri mereka, bahwa mereka dirilis sebagai manusia yang merupakan khalifah di muka bumi. Mereka harus mampu menjadi pemimpin dan menjadi contoh dalam kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, dan bertanah air. Kemudian, mereka juga harus mampu mempelajari ataupun menerima perkembangan zaman tanpa tercabut dari akar kehidupan mereka, dari mana mereka berasal, dengan karakter yang mereka miliki dan kekayaan muatan lokal yang mereka miliki juga. Kemudian berikutnya adalah mampu bersaing dan adaptif dengan bekal pengetahuan, bekal ilmu, budi pekerti, dan lain sebagainya. Diharapkan mereka mampu bersaing dan adaptif dalam menghadapi era globalisasi atau perkembangan zaman di saat ini, sehingga mereka bisa sadar diri hidup sebagai manusia, dan akhirnya mereka mendapatkan tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu selamat dan bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.